Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bernadetta Novia Romilu, NPM 12160080, mahasiswa Universitas Timur, program studi agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tarif dalam equilibrium parsial. Jadi, ketika sebuah negara kecil memberlakukan tarif atas impor produk yang bersaing dengan produk industri kecil dalam negeri, tarif tidak dapat mempengaruhi harga internasional karena negaranya kecil dan juga tidak dapat mempengaruhi perekonomian lainnya sebagai industri kecil. Nah, ini adalah kurva pengaruh equilibrium parsial tarif. Kasus di negara kecil ya. Penjelasannya, kurva menunjukkan penawaran yang miring ke atas dan permintaan yang miring ke bawah untuk suatu barang di dalam suatu negara. Harga dunia ditandai dengan PW diasumsikan berada di bawah harga autarki negara sehingga memiliki permintaan berlebih dengan harga dunia dan akan mengimpor barang jika bebas melakukannya. Jika tidak demikian, tarif impor tidak akan berpengaruh. Jadi dengan perdagangan bebas, negara memasok dan meminta barang dari dalam jumlah masing-masing SF dan DF bagaimana ditentukan oleh kurva penawaran dan permintaan ini. Suatu tarif menaikkan harga domestik di atas harga dunia sebesar tarif tersebut selama barang tersebut terus diimpor. Efeknya pada pasar domestik tergantung pada apakah tarif tersebut menyebabkan perubahan harga dunia. Dalam kasus negara kecil ini, impor negara terlalu kecil untuk diperhitungkan bagi pasar dunia dan harga dunia tetap tidak berubah. Namun jika negara mengimpor besar, permintaan impornya yang berkurang menyebabkan harga dunia turun dalam jumlah yang tidak dapat ditentukan hanya dengan diagram ini. Kasus negara besar yang ditampilkan di sini juga hanya mengasumsi penurunan sewenang-wenang dalam harga dunia. Akhirnya jika tarif lebih besar dari selisih antara harga asli negara dan harga dunia, maka itu penghalang mengurangi impor barang menjadi nol. Jika tarif ditetapkan cukup tinggi, itu akan menghentikan semua perdagangan barang. Agar hal ini terjadi di negara kecil, tarif hanya perlu sebesar selisih antara harga aslinya, yaitu harga PA di mana penawaran domestik sama dengan permintaan domestik dan barang dan harga dunia. Agar bisa terjadi di negara besar, hal yang harus benar kecuali bahwa harga dunia yang relevan adalah harga yang akan berlaku setelah impor negara tersebut nol. Bagaimanapun, dalam kedua kasus ini, hasilnya adalah bahwa negara bergerak ke equilibrium autarki dengan harga autarki PA, dan ini yang terjadi meskipun tarif dibuat lebih besar. Artinya setelah tarif cukup besar untuk menghilangkan perdagangan, kenaikan tarif lebih lanjut tidak akan berpengaruh pada apapun. Selanjutnya, model equilibrium parsial juga memberikan perkiraan yang baik untuk apa yang akan ditemukan dengan model equilibrium umum yang lebih lengkap, bahkan untuk pasar yang penting bagi orang lain, selama umpan balik melalui pasar itu sendiri kecil.
Tarif juga menjadi satu-satunya yang berubah atau salah satu dari hanya beberapa. Jika tarif diubah pada sebagian besar produk yang diperdagangkan suatu negara, seperti misalnya selama pelaksanaan putaran perdagangan, maka hasilnya kemungkinan besar akan berbeda secara substansial dari apa yang akan didapat dari hanya menjumlahkan efek beberapa analisis keseimbangan parsial. Oke, sampai bertemu kembali.